Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Umi Fadlilah, Serli Budiana, serta Afifah Putri akan menjelaskan mengenai materi return dan risiko portofolio. Yang akan kami bahas dalam materi ini adalah A. Definisi portofolio, B. Return portofolio yang terdiri dari return realization portofolio dan return expectation portofolio. C. Risiko portofolio. Ada dua. Yang pertama, portofolio dengan dua aktiva yang terdiri dari kovarian dengan cara probabilitas, kovarian menggunakan data historis, serta koefisien korelasi. Kemudian yang kedua, portofolio dengan banyak aktiva. D. Risiko total. Kemudian yang terakhir, E. Diversifikasi. Terdiri dari yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Yang kedua, diversifikasi secara random. Yang ketiga, diversifikasi secara Markowitz. Definisi portofolio. Menurut Sasidaran dan Matis, suatu portofolio adalah suatu kombinasi dari sekuritas. Menurut Jones, suatu portofolio adalah sekuritas yang dipegang oleh seorang investor sebagai sebuah unit. Kemudian, Investopedia.com mendefinisikan suatu portofolio sebagai suatu pengelompokan aktiva keuangan seperti saham, reksadana yang diperdagangkan di bursa, obligasi, setara kas, dan dana tertutup. Dari definisi-definisi yang ada, secara lengkap, suatu portofolio dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya berupa suatu kumpulan atau kelompok atau penggabungan atau kombinasi yang membentuk suatu unit. Yang kedua, isinya adalah aktiva atau sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan setara kas. Kemudian yang terakhir, pemegang atau pembuatnya dapat berupa seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Return portofolio. Yang pertama, return realization portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realization masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. RP sama dengan jumlah WI kali RI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan N, di mana RP adalah return dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. WI adalah porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. RI adalah return realisasi dari sekuritas ke I. Kemudian N adalah jumlah dari sekuritas tunggal. Contohnya, investasi dalam dua jenis sekuritas A dan B, return masing-masing adalah 14% dan 20%. Dan porsi masing-masing adalah A 30% dan B 70%. RP sama dengan 0,3 kali 0,14 tambah 0,7 kali 0,20. Hasilnya adalah 18,2%. Yang kedua adalah return expectation portofolio. Return expectation portofolio merupakan rata-rata pertimbangan dari return expectation tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Rumusnya, E dalam kurung RP sama dengan jumlah WI kali E dalam kurung RI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan N, di mana E dalam kurung RP adalah return ekspektasi dari portofolio. WI adalah porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. E dalam kurung RI adalah return ekspektasi dari sekuritas ke I. N adalah jumlah dari sekuritas tunggal. Contohnya, suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian.
Return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Besarnya return ekspektasian portofolio adalah sebesar E(RP) sama dengan 1/3 kali 15% ditambah 1/3 dikali 18% ditambah 1/3 dikali 21%. Hasilnya adalah 18%. Risiko portofolio. Risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Risiko portofolio diperkenalkan pertama kali oleh Harry M. Markowitz tahun 1950-an. Dia menunjukkan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif sempurna. Risiko portofolio yang pertama adalah portofolio dengan dua aktiva. Misalnya, suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A dan B. Return realisasian sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA dan RB. Rumusnya, return sekuritas A dan B adalah RP sama dengan A kali RA tambah B kali RB. Kemudian, return portofolio ekspektasian adalah E(RP) sama dengan E(A kali RA ditambah E(B kali RB. Portofolio dengan dua aktiva. Pengukur resikonya ada dua, yaitu deviasi standar dan varian yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Risiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Risiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-nilai return sekuritas-sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Dengan demikian, varian return portofolio yang merupakan risiko portofolio dapat dituliskan sebagai berikut. var(RP) sama dengan alfa P kuadrat sama dengan E(RP) min E(RP) kemudian dikuadrat. Portofolio dengan dua aktiva, bagian kovarian. Jika nilai kovarian positif, variabel bergerak ke arah yang sama. Sebaliknya, nilai kovarian negatif, variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua variabel ada dua, yaitu kovarian dengan cara probabilitas dan kovarian menggunakan data historis. Kovarian dengan cara probabilitas. Kovarian yang dihitung dengan menggunakan probabilitas, rumusnya RA, RB sama dengan jumlah RAI dikurangi E(RA) dikali RBI dikurangi E(RB) dikali PI, di mana RA, RB adalah kovarium return antara saham A dan saham B. RAI adalah return masa depan saham A kondisi ke I. RBI adalah return masa depan saham B kondisi ke I. E(RA) adalah return ekspektasian saham A. E(RB) adalah return ekspektasian saham B. PI adalah probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi ke I. N adalah jumlah dari kondisi masa depan dari I sama dengan 1, N. Contohnya, risiko portofolio dapat juga dihitung untuk ekspektasi return saham yang menggunakan rumus expected value yang menggunakan nilai probabilitas. Tabel berikut ini menunjukkan return masa depan dan probabilitas kemungkinan terjadinya return saham A dan B.
Kovarian dengan cara probabilitas dapat dilihat di tabel ini. Tabel ini menunjukkan bahwa return ekspektasian dari saham A adalah sebesar 15%, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. E dalam kurung RA sama dengan RA, 1 kali P1 ditambah RA,2 dikali P2 ditambah RA,3 dikali P3 ditambah RA,4 dikali P4 ditambah RA,5 dikali P5 sama dengan 0,55 dikali 0,15 dikurangi 0,12 dikali 0,20 ditambah 0,15 dikali 0,30 ditambah 0,42 dikali 0,20 dikurangi 0,25 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,15 atau sama dengan 15%. Dan return ekspektasian saham B juga sebesar 15% dihitung dari ERB sama dengan min 0,25 dikali 0,15 ditambah 0,42 dikali 0,20 ditambah 0,15 dikali 0,30 dikurangi 0,12 dikali 0,20 ditambah 0,55 dikali 0,15 dan hasilnya 0,15 atau 15%. Kemudian varian dari saham A dan B masing-masing bernilai 0,078 yang dihitung menggunakan rumus di 7/17 sebagai berikut. Var RA sama dengan RA1 dikurangi ERAI kuadrat dikali P1 ditambah RA2 dikurangi ERAI kuadrat dikali P2 ditambah RA3 dikurangi ERAI kuadrat dikali P3 ditambah RA4 dikurangi ERAI kuadrat dikali P4 ditambah RA5 dikurangi ERAI kuadrat dikali P5, yaitu 0,55 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,15 ditambah min 0,12 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,20 ditambah 0,15 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,30 ditambah 0,42 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,20 ditambah min 0,25 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,15 dan hasilnya 0,078. Kemudian var RB yaitu min 0,25 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,15 ditambah 0,42 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,20 ditambah 0,15 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,30 ditambah min 0,12 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,2 ditambah 0,55 dikurangi 0,15 kuadrat dikali 0,15 dan hasilnya sama yaitu 0,078. Dengan menggunakan rumus 8/5, kovarian return saham A dan B sebesar min 0,078 dapat dihitung sebagai berikut. Kov RA/RB sama dengan RA1 dikurangi ERAI dikali RB1 dikurangi ERBI kali P1 ditambah RA2 dikurangi ERAI dikali RB2 dikurangi ERBI kali P2 ditambah RA3 dikurangi ERAI dikali RB3 dikurangi ERBI kali P3 ditambah RA4 dikurangi RAI dikali RB4 dikurangi RBI kali P4 ditambah RA5 dikurangi ERAI dikali RB5 dikurangi ERBI kali P5, yaitu 0,55 dikurangi 0,15 dikali min 0,25 dikurangi 0,15 dikali 0,15 ditambah min 0,12 dikurangi 0,15 dikali 0,42
dikurangi 0,15 dikali 0,20 ditambah 0,15 dikurangi 0,15 dikali 0,15 kurangi 0,15 dikali 0,30 ditambah 0,42 dikurangi 0,15 dikali 0,12 dikurangi 0,15 dikali 0,20 ditambah min 0,25 dikurangi 0,15 dikali 0,55 dikurangi 0,15 dikali 0,15 dan hasilnya min 0,078. Kovarian dua saham yang negatif ini menunjukkan bahwa return saham A dan B akan bergerak dengan arah yang berlawanan, yaitu rugi di satu saham akan dikompensasi dengan untung di saham yang lain. Implikasinya adalah investasi saham-saham dengan kovarian yang negatif di dalam portofolio akan mengurangi bahkan untuk kasus yang tertentu atau jika korelasinya negatif sempurna seperti di contoh ini, dapat menghilangkan semua resiko. Varian dari return portofolio yang terdiri dari 50% saham A atau A sama dengan 0,5 dan 50% saham B atau B 0,5 selanjutnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Var RP sama dengan A kuadrat dikali var RA ditambah B kuadrat kali var RB ditambah 2 kali A kali B dikali cov RARB yaitu 0,5 kuadrat dikali 0,078 ditambah 0,5 kuadrat dikali 0,078 ditambah 2 kali 0,5 dikali 0,5 dikali min 0,078 dan hasilnya adalah 0. Hasil dari contoh di atas menunjukkan bahwa jika saham A atau saham B dimiliki terpisah, maka investor akan menanggung risiko sebesar 0,078 yaitu nilai dari varian RA atau varian RB. Jika kedua saham ini dimiliki bersama, maka varian return dari portofolio ini adalah 0 yang berarti portofolio tersebut tidak mempunyai risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang terjadi, portofolio akan tetap mendapatkan return sebesar 15%. Kovarian menggunakan data historis. Kovarian yang dihitung dengan menggunakan data historis menggunakan rumus sigma n I sama dengan 1 RAI dikurangi ERA dikali RBI dikurangi ERB B dibagi N, di mana RAI merupakan return masa depan saham A kondisi KI. RBI yaitu return masa depan saham B kondisi KI. ERA yaitu return ekspektasian saham A. ERB merupakan return ekspektasian saham B. Dan N yaitu jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar atau minimal 30 observasi dan untuk sampel kecil digunakan N-1. Contoh tabel di bawah ini menunjukkan return realisasi untuk saham A atau RA dan saham B atau RB selama 3 tahun. Return A atau RA periode ke-1 sebesar 0,25, periode kedua sebesar 0,10, periode ketiga sebesar min 0,05. Untuk return B atau RB periode 1 sebesar min 0,05, periode kedua 0,10, dan periode ketiga sebesar 0,25. Yang pertama, mencari rata-rata aritmatika dari return A atau RA, yaitu rumusnya periode ke-1 sebesar 0,25 ditambah periode kedua sebesar 0,10 dan ditambah periode ketiga sebesar min 0,05 dibagi N. N-nya selama 3 periode dan hasilnya yaitu 0,10. Begitu pula untuk return B atau RB yaitu periode ke-1 min 0,05 ditambah periode kedua 0,10
dan ditambah periode ketiga yaitu 0,25, kemudian dibagi N yaitu 3, yaitu hasilnya 0,10. Kemudian untuk menghitung RA dikurangi rata-rata RA kuadrat itu dari RA-nya itu 0,25 dikurangi rata-rata aritmatika reten A tadi 0,10 yaitu 0,15, kemudian dikuadratkan menjadi 0,0225 atau dibulatkan menjadi 0,023. Begitu terus untuk perhitungan periode kedua dan 3. Nah, untuk sigma kuadrat A hasilnya 0,023 diperoleh dari hasil RA kurangi rata-rata RA kuadrat, itu kan pada periode pertama hasilnya 0,023 ditambah periode kedua 0,000 ditambah periode ketiga 0,023 dibagi N-nya 3, yaitu hasilnya 0,023. Untuk perhitungan RB dikurangi rata-rata RB kuadrat, rumusnya sama seperti RA dikurangi rata-rata RA kuadrat tadi, yaitu pada periode pertama RB-nya sebesar min 0,05 dikurangi rata-rata RB-nya tadi 0,10 yaitu min 0,15, kemudian dikuadratkan menjadi 0,0225 atau dibulatkan menjadi 0,023. Begitu terus untuk perhitungan periode kedua dan 3. Untuk sigma kuadrat B hasilnya yaitu 0,023 diperoleh dari hasil RB dikurangi rata-rata RB kuadrat, yaitu periode pertama sebesar 0,023, periode kedua sebesar 0,000, periode 3 sebesar 0,023. Nah, periode 1, 2, 3 tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi N-nya 3, yaitu hasilnya 0,023. Kemudian RA dikurangi rata-rata RA dikali RB dikurangi rata-rata RB. Untuk periode pertama hasilnya min 0,023, periode kedua hasilnya 0,000, dan periode ketiga hasilnya min 0,023. Nah, untuk sigma AB diperoleh min 0,023 dari hasil RA dikurangi rata-rata RA dikali RB dikurangi rata-rata RB, yaitu pada periode pertama sebesar min 0,023 ditambah 0,000 pada periode kedua, dan periode ketiga sebesar min 0,023 kemudian dibagi N min 1, 3 kurangi 1, dan hasilnya min 0,023. Selanjutnya, slide ini menjelaskan perhitungan dari tabel sebelumnya. Tetapi tadi sudah dijelaskan, maka langsung saja di resiko portofolio yang dibentuk dari 50% saham A dan 50% saham B sebesar sigma kuadrat P sama dengan 0,5 kuadrat dikali 0,023 ditambah 0,5 kuadrat dikali 0,023 ditambah 2 kali 0,5 dikali 0,5 dikali min 0,023, dan hasilnya adalah 0. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Koefisien korelasi antara variabel A dan B dapat dihitung dengan membagi nilai kovarian dengan deviasi variabel-variabelnya. RAB atau koefisien korelasi yaitu rumusnya kovarian RA dikali RB dibagi deviasi variabel A dikali deviasi variabel B. Untuk nilai koefisien korelasi plus 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Sedangkan koefisien korelasi 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Dan nilai koefisien korelasi minus 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna.
Hubungan korelasi antar aktiva dengan resiko portofolionya. Jika dua buah aktiva mempunyai return dengan koefisien korelasi +1 atau positif sempurna, maka semua resikonya tidak dapat didiversifikasi atau resiko portofolio tidak akan berubah sama dengan resiko aktiva individualnya. Jika dua buah aktiva mempunyai return dengan koefisien korelasi negatif 1 atau negatif sempurna, maka semua resikonya dapat didiversifikasi atau resiko portofolio akan sama dengan 0. Jika koefisien korelasinya di antara +1 dan negatif 1, maka akan terjadi penurunan resiko di portofolio, tetapi tidak akan menghilangkan semua resikonya. Gambar berikut ini menunjukkan hubungan antara korelasi aktiva dengan resiko portofolio. Contoh, return saham A dan B untuk 5 periode historis tampak di tabel berikut ini. Dari tabel tersebut akan dibentuk suatu portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B. Return dari portofolio untuk tiap-tiap periode adalah rata-rata tertimbang dari return individual sekuritas. Untuk periode -1, return portofolio adalah 0,5 dikali 0,050 ditambah 0,5 dikali 0,070 sama dengan 0,060. Untuk periode -2, return portofolio adalah 0,5 dikali 0,060 ditambah 0,5 dikali 0,050 sama dengan 0,055 dan seterusnya untuk periode -3 sampai dengan periode -5 sebagai berikut. C. Resiko portofolio. Return ekspektasi yang terhitung berdasarkan rata-rata aritmatika untuk saham A dan saham B adalah sebesar E kurung buka RA kurung tutup sama dengan kurung buka 0,050 ditambah 0,060 ditambah 0,070 ditambah 0,080 ditambah 0,090 kurung tutup dibagi 5 sama dengan 0,070. Selanjutnya E kurung buka RA kurung tutup sama dengan 90,070 ditambah 0,050 ditambah 0,060 ditambah 0,070 ditambah 0,050 kurung tutup dibagi 5 sama dengan 0,060. Selanjutnya, return ekspektasi portofolio dapat juga dihitung dari rata-rata aritmatika return historinya sebagai berikut. E kurung buka RP kurung tutup sama dengan 0,060 sama dengan 0,055 ditambah 0,065 ditambah 0,075 sama dengan 0,070 kurung tutup dibagi 5 sama dengan 0,065. Selanjutnya, return ekspektasian portofolio dapat dihitung berdasarkan rumus 8-3 yaitu E kurung buka RP kurung tutup sama dengan 0,50 dikali 0,070 ditambah 0,50 dikali 0,60 sama dengan 0,065. C. Resiko portofolio. Koefisien korelasi. Contoh, dari contoh sebelumnya, resiko saham dalam bentuk deviasi standar dan varian dan CV atau coefficient of variation untuk saham A dan resiko saham B dapat dihitung dengan rumus deviasi standar. Standar deviasi A sama dengan sigma A sama dengan kurung buka 0,050 dikurangi 0,070 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,060 dikurangi 0,070 kurung tutup
dikuadratkan ditambah kurung buka 0,070 dikurangi 0,070 dikurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,080 dikurangi 0,070 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,090 dikurangi 0,070 kurung tutup dikuadratkan kurung tutup dibagi kurung buka 5 dikurangi 1 kurung tutup persen sama dengan 0,01581. Lalu varian A sama dengan sigma A kuadrat sama dengan 0,01581 kuadrat sama dengan 0,00025. Lalu koefisien variasi A sama dengan standar deviasi A dibagi E kurung buka RA kurung tutup sama dengan 0,01581 dibagi 0,070 sama dengan 0,2259. Lalu standar deviasi B sama dengan sigma B sama dengan kurung buka 0,070 dikurangi 0,060 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,050 dikurangi 0,060 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,060 dikurangi 0,060 kurung tutup kuadrat ditambah 0,070 dikurangi 0,060 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,050 dikurangi 0,060 kurung tutup dikuadratkan dibagi kurung buka 5 dikurangi 1 kurung tutup pangkat setengah sama dengan 0,010. Lalu varian B sama dengan sigma B kuadrat sama dengan 0,010 dikuadratkan sama dengan 0,00010. Lalu koefisien variasi B sama dengan standar deviasi B bagi E kurung buka RB kurung tutup sama dengan 0,010 dibagi 0,060 sama dengan 0,1667. Selanjutnya C. Resiko portofolio. Koefisien korelasi. Sedang resiko portofolio dapat dihitung dengan cara yang sama sebagai berikut. Standar deviasi A sama dengan sigma P sama dengan kurung buka 0,060 dikurangi 0,065 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,055 dikurangi 0,065 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,065 kurangi 0,065 kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka 0,075 dikurangi 0,065 kurung tutup dikuadratkan ditambah 0,070 dikurangi 0,070 kurung tutup dikuadratkan dibagi 5 dikurangi 1 pangkat setengah sama dengan 0,0079. Lalu varian P sama dengan sigma P kuadrat sama dengan 0,0079 dikuadratkan sama dengan 0,000625. Lalu koefisien variasi P sama dengan standar deviasi P dibagi E kurung buka RP kurung tutup sama dengan 0,0079 dibagi 0,065 sama dengan 0,1216. Dari hasil ini terlihat bahwa resiko portofolio varian P sama dengan sigma P kuadrat sama dengan
0,000625 lebih kecil dari resiko individual saham, baik resiko saham A, varian A sama dengan sigma A kuadrat sama dengan 0,00025 maupun resiko saham B, varian B sama dengan sigma B kuadrat sama dengan 0,00010. Demikian juga coefficient variation portofolio. Coefficient variation P sama dengan 0,1216 lebih kecil dari coefficient variation saham A sama dengan 0,2259 maupun coefficient saham B sama dengan 0,1667. Ini menunjukkan bahwa risiko portofolio ataupun coefficient variation-nya risiko relatifnya terhadap return ekspektasinya lebih kecil dibandingkan dengan risiko ataupun coefficient variation masing-masing individual saham. C. Risiko portofolio. 2. Portofolio dengan banyak aktiva. Risiko portofolio adalah penjumlahan dari varian dan kovarian sesuai dengan proporsi masing-masing aktiva di dalamnya. Maka risiko ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian matrik antara matrik varian-varian dengan matrik proporsi masing-masing aktiva. Untuk 3 buah aktiva, risiko portofolio dapat dinyatakan dalam perkalian matrik sebagai berikut. Sigma P kuadrat sama dengan W1 dikali W2 dikali sigma 1 ditambah W1 dikali W2 dikali sigma 1 2 ditambah W1 dikali W3 dikali sigma 1 3 ditambah W2 dikali W2 dikali sigma 2 1 ditambah W2 dikali W2 dikali sigma 2 2 ditambah W2 dikali W3 dikali sigma 2 3 ditambah W3 dikali W1 dikali sigma 3 1 ditambah W3 dikali W2 dikali sigma 3 2 ditambah W3 dikali W3 dikali sigma 3 3. C. Resiko portofolio. 2. Portofolio dengan banyak aktiva. Contoh, suatu portofolio terdiri dari 3 buah sekuritas dengan proporsi 20%, 30%, dan 50%. Masing-masing untuk sekuritas pertama, kedua, dan ketiga. Varian dan ovarian return dari sekuritas-sekuritas ini ditunjukkan oleh matrik varian kovarian berikut. Dengan menggunakan rumus 8 strip 13, besarnya varian dari portofolio adalah sebesar sigma P kuadrat sama dengan W1 dikali W1 dikali sigma 1 1 ditambah W1 dikali W2 dikali sigma 1 2 ditambah W1 dikali W3 dikali sigma 1 3 ditambah W2 dikali W2 dikali sigma 2 1 ditambah W2 dikali W2 dikali sigma 2 2 ditambah W2 dikali W3 dikali sigma 2 3 ditambah W3 dikali W1 dikali sigma 3 1 ditambah W3 dikali W2 dikali sigma 3 2 ditambah W3 dikali W3 dikali sigma 3 3 sama dengan 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,3 dikali 0,3 ditambah 0,2 dikali 0,5 dikali 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,2 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,5 dikali min 0,25 ditambah 0,5
0,2 dikali 0,15 ditambah 0,5 dikali 0,3 dikali min 0,25 ditambah 0,5 dikali 0,5 dikali 0,07 sama dengan 0,0615. C. Resiko portofolio. 2. Portofolio dengan banyak aktiva. Contoh, varian portofolio di contoh 8.3 jika dihitung menggunakan cara matrik di rumus 4/14 sebagai berikut. Sigma P kuadrat sama dengan 0,2 dikali 0,2 ditambah 0,3 dikali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,15 0,2 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali min 0,25 0,2 dikali 0,15 ditambah 0,3 dikali min 0,25 ditambah 0,5 dikali 0,07 kemudian dikalikan dengan 0,2, 0,3, 0,5 yaitu hasilnya sama dengan 0,041 ditambah 0,0255 dikurangi 0,005 sama dengan 0,0615. Resiko total dibagi menjadi dua, yaitu 1. Resiko yang dapat diversifikasikan. Resiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain. Maka resiko ini dapat diversifikasi di dalam portofolio. Contoh dari diversiable risk adalah pemogokan buruh, tuntutan pihak lain, penelitian yang tidak berhasil, dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko yang tidak dapat diversifikasikan. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Risiko total. Risiko total merupakan penjumlahan dari diversiable dan non-diversiable risk sebagai berikut. Risiko total sama dengan risiko dapat didiversifikasi dan risiko tak dapat didiversifikasi sama dengan risiko perusahaan ditambah risiko pasar sama dengan risiko tidak sistematik ditambah risiko sistematik sama dengan risiko spesifik ditambah risiko umum. Diversifikasi. Diversifikasi risiko sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti misalnya dengan membentuk portofolio berisi banyak aktiva, membentuk portofolio secara random, atau diversifikasi secara metode Markowitz. 1. Diversifikasi dengan banyak aktiva. Mengikuti hukum statistik bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin dekat dengan nilai rata-rata sampel dengan nilai ekspektasian dari populasi. Hukum ini disebut dengan hukum jumlah besar atau law of number. Asumsi yang banyak digunakan di sini adalah bahwa tingkat hasil untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen. Ini berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas dipengaruhi oleh rate of return sekuritas yang lainnya. Diversifikasi. Dengan asumsi ini, deviasi standar yang mewakili resiko dari portofolio dapat dituliskan sebagai sigma P sama dengan sigma 1 dibagi akar N. 2. Diversifikasi secara random merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan, seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. 3. Diversifikasi secara Markowitz. Sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi yang lebih kecil dari +1 akan menurunkan risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolio.
Dengan menggunakan metode Markowitz, diversifikasi ini dapat dibuktikan secara sistematis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.